Saya tadi baca berita internasional ya, dan saya menemukan berita yang sangat mengejutkan saya. Ada sebuah negara kecil di Asia Tenggara, yaitu negara Kamboja ini. Ini ternyata sekarang itu secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional ICJ. Ternyata ketika saya lihat, ini bukan menggugat kepada negara kolonial, bukan pula menggugat kekuatan besar global, tetapi kepada tetangganya sendiri, yaitu adalah Thailand. Pertanyaannya sekarang, kenapa Kamboja begitu nekat? Apakah ini soal tanah atau ada kekuatan lain yang sedang dipertaruhkan? Karena ketika sebuah negara itu langsung membawa ICJ, ini bukan masalah kecil. Ini merupakan masalah serius yang sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Makanya ketika saya menganalisa lebih dalam, ternyata ini bukan sekedar pertikaian batas negara. Ini adalah babak baru dari ketegangan geopolitik sekarang, khususnya yang ada di Asia Tenggara ini, yang bisa menjadi batu ujian. Tapi bukan hanya bagi dua negara saja, ini bagi kredibilitas ASEAN. Bahkan ini bisa merembet ke kestabilan kawasan Indo-Pasifik nantinya. Ketika konflik lokal itu dibawa ke meja hukum internasional, itu artinya pertarungan ini tak lagi bisa diselesaikan dengan negosiasi lagi. Ini sudah masuk ke ranah harga diri nasional dan supremasi hukum internasional. Dan lebih menariknya lagi, ketika saya baca lebih banyaknya berita ini, Thailand ini malah menolak tunduk pada Mahkamah Internasional. Jadi gak mau nih Thailand. Kenapa? Apakah mereka itu takut kalah? Atau karena mereka tahu ya, kalau mereka ikut bermain di medan hukum, dan ketika mereka kalah, yang hilang itu bukan cuma tanahnya, tapi legitimasinya, nama baik suatu negara itu, yang mungkin ini kehilangan dominasi politik di kawasan nantinya. Kalau kita bicara konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand, ini bukan persoalan baru sebenarnya. Ini sudah konflik lama yang udah kayak bara dalam sekam. Kadang padam, tapi seringnya ini cuma menunggu angin untuk kembali membakar. Akar masalahnya kalau kita menganalisa lebih dalam, ini kembali ke masa kolonial dulu. Ketika wilayah-wilayah ini digambar ulang oleh Prancis tanpa mempertimbangkan batas budaya atau bahkan topografi yang masuk akal. Yang mana Kamboja pada saat itu ini di bawah kekuasaan Prancis. Sementara Thailand ini adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak dijajah secara langsung oleh Prancis ini. Dan itulah yang menjadi dasar Kamboja untuk mengklaim beberapa wilayah yang sekarang dikontrol oleh Thailand. Salah satu contoh paling terkenalnya ini adalah Candi Pret Vihear, yang mana pada tahun 1962 Mahkamah Internasional itu sudah memutuskan sebenarnya bahwa candi itu milik Kamboja. Tapi, dan ini yang penting, ternyata putusan itu tidak secara spesifik mengatur soal wilayah di sekitarnya. Nah, wilayah itulah yang sekarang jadi sumber konflik baru. Thailand merasa punya hak karena penguasaan de facto dan alasan strategis militer, sementara Kamboja ini merasa ini sudah saatnya mereka ambil kembali hak historis dan hukumnya. Jadi ini bukan cuma soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang dianggap benar oleh hukum dan sejarah nantinya. Dan yang bikin ini makin rumit, konflik ini kadang dipanas-panasi oleh politik dalam negeri masing-masing. Pemerintah yang sedang ditekan di dalam negeri, kadang ini sengaja memikirkan isu ini untuk menaikkan sentimen nasionalismenya. Jadi bisa dibilang, perbatasan itu bukan cuma garis di peta, tapi juga panggung politik dan alat propaganda nantinya. Dan itu yang bikin konflik ini selalu terasa dekat dengan dedekan, meskipun kelihatannya itu kayak tenang di permukaan. Dan ini menjadi bahaya. Ketika ada antek asing yang mau memecah belah kedua negara itu, ya tinggal akad isu itu, beres sudah. Biasanya, kalau dua negara itu berseteru, lalu satu pihak ngajak ke Mahkamah Internasional, itu biasanya dianggap sebagai langkah damai. Tapi dalam kasus ini, Kamboja ngajak Thailand ke ICJ, International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Thailand ini malah menolak. Thailand itu malah geleng-geleng kepala. Mereka bilang, terima kasih, tapi kami gak main di situ. Itu katanya. Ini menarik. Karena dalam hukum internasional, penolakan semacam ini bukan sekedar masalah prosedur ya. Saya ketika melihat konflik-konflik di suatu negara-negara manapun, ketika sudah menolak untuk diajak ke Mahkamah Internasional, ini bukan masalah prosedur saja. Ini adalah bentuk penolakan terhadap wasit. Dan kalau satu pihak gak mengakui wasitnya, ya pertandingannya gak bisa jalan nantinya. Tapi kenapa Thailand itu begitu keras menolaknya? Ada apa di baliknya? Kalau saya lihat lebih dalam, alasannya ini bukan cuma soal kedaulatan saja. Ini soal kontrol narasi.
Karena kalau Thailand itu ikut proses hukum internasional dan kalah nantinya, itu akan jadi presiden yang berbahaya. Mereka gak cuma kehilangan wilayah, tapi juga kehilangan legitimasi. Atau bahasa baiknya itu mereka kehilangan nama lah, kehilangan nama baik atau kekuasaan. Dan bahkan ini bukan cuma di mata Kamboja saja nantinya, di mata rakyatnya sendiri dan di mata dunia. Nah ini yang ditakutkan oleh Thailand ini. Yang mana Thailand selama ini itu memang lebih suka menyelesaikan masalah lewat jalur bilateral, alias melewati negosiasi dua arah. Kenapa? Karena dalam forum bilateral, negara yang punya posisi ekonomi dan militer lebih kuat itu pasti punya pengaruh lebih besar. Tapi di ICG, jika misalkan konflik ini dibawa ke ICG, semua pihak itu duduk di meja yang sama. Kamboja dan Thailand itu dianggap sejajar. Jadi gak bawa latar belakang negara nih, gak bawa latar belakang ekonomi siapa dan militer siapa yang lebih kuat, gak bawa itu. Mereka sejajar di mata hukum. Yang mana ini jelas bagi Thailand merugikan posisi tawar mereka nantinya. Bahkan saya ketika menganalisa lebih dalam lagi, penolakan ini lebih jauh lagi. Penolakan ini memperlihatkan bagaimana negara-negara besar di kawasan itu sering menggunakan aturan hukum hanya kalau menguntungkan kepada mereka. Jadi ketika mereka itu nanti bisa dirugikan, mereka tuh bilang ini bukan urusan mahkamah internasional. Tapi ketika mereka yang dirugikan, mereka bisa langsung menggugat dan minta keadilan global. Pada awal 1990-an aja, Thailand dan Myanmar itu terlibat ketegangan perbatasan maritim di kawasan Laut Andaman, khususnya di sekitar pulau yang bernama Kolan dan Kosare. Wilayah itu diperebutkan karena pulau itu memiliki potensi sumber daya alam dan lokasi yang sangat strategis. Saat Myanmar itu mengklaim zona ekonomi eksklusifnya di wilayah yang dianggap milik Thailand pada saat itu, pemerintah Thailand ini menyatakan kesiapan membawa kasus ini ke mahkamah internasional. Jika misalkan Myanmar itu tidak mau menyelesaikan melalui hukum laut internasional nantinya. Kenapa ini penting? Kenapa kok Thailand itu berani ngajak ke mahkamah internasional? Karena Thailand tahu, Thailand itu merasa secara hukum dan fakta sejarahnya, mereka itu punya bukti lebih kuat daripada Kamboja ini. Baik dari sisi geografis, garis pangkal pantai, hingga pendudukan administratifnya nantinya. Artinya apa? Dari kasus ini sudah jelas. Ketika Thailand itu merasa benar secara hukum, Thailand sangat terbuka menggunakan ICJ sebagai arenanya. Nah, kalau biasanya konflik perbatasan itu selesai di meja perundingan atau sidang-sidang diplomatik, kali ini Thailand bikin pernyataan yang bikin banyak pihak mulai tegang. Bukan ajakan dialog ya, bukan juga penguatan diplomasi, tapi peringatan militer. Yang mana kalau kita lihat, juru bicara militer Thailand ini bilang mereka tuh siap melakukan operasi tingkat tinggi. Kalau konflik ini terus memanas nantinya, artinya mereka sudah siapkan skenario intervensi langsung. Pakai senjata, bukan lagi fakta dan data atau bahkan kata-kata. Ini sangat serius banget. Karena begitu urusan batas negara ini berubah jadi urusan tentara nantinya, tensinya ini bukan cuma naik, tapi bisa meledak kapan saja. Dan yang paling menarik, Thailand itu gak cuma ngomongin soal pertahanan, tapi juga opsi-opsi tekanan ekonomi, menutup perbatasan, memutus pasokan listrik, bahkan menahan suplai logistik ke wilayah Kamboja yang selama ini bergantung pada Thailand semuanya. Ini bukan sekedar gertakan biasa, ini strategi tekanan total, atau bisa disebut dengan istilah full spectrum pressure. Tapi di sisi lain, justru reaksi keras ini memperlihatkan bahwa gugatan Kamboja ke ICJ ini cukup membuat Thailand itu tidak nyaman. Kalau gugatan itu gak penting, kenapa harus ancam pakai tank? Kalau Thailand yakin mereka benar, kenapa gak hadapi di pengadilan internasional yang lebih jelas nantinya? Ternyata justru dengan memperlihatkan otot militer Thailand sedang menegaskan satu hal, bahwa mereka lebih suka mempertahankan wilayah lewat dominasi fisik daripada proses hukum. Dan itu membuka pertanyaan besar, apakah ini konflik soal kebenaran atau soal siapa yang punya kekuatan lebih? Kalau kita lihat sepintas, ini cuma konflik soal wilayah kecil di perbatasan saja ya. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, yang sedang diperebutkan ini bukan cuma batas tanah saja ya, melainkan batas kekuasaan. Karena di zaman sekarang, penguasaan wilayah ini bukan lagi sekedar soal garis di peta. Ia berkaitan langsung dengan kontrol sumber daya, legitimasi politik, dan dominasi regional. Dan konflik Kamboja Thailand ini sebenarnya adalah simbol dari pertarungan yang lebih besar. Siapa yang akan menguasai narasi di Asia Tenggara nantinya? Jadi Kamboja dengan menggugat ke Mahkamah Internasional ICJ
Ini bukan hanya sedang menuntut keadilan hukum, tapi juga sedang menantang posisi dominan Thailand sebagai kekuatan regional. Thailand adalah salah satu negara paling stabil secara militer, ekonomi, dan geopolitik di kawasan ASEAN. Sementara Kamboja selama ini dianggap lemah, bergantung, dan tidak punya posisi tawar. Tapi ketika negara seperti Kamboja ini berani memanfaatkan hukum internasional sebagai senjata mereka, ini menjadi sinyal bahwa tatanan kekuasaan lama sedang digoyang sekarang. Dan yang lebih menarik, ini terjadi di tengah meningkatnya rivalitas global di kawasan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan aliansi-aliansi baru. Jadi bisa jadi ini bukan hanya tentang siapa yang punya tanah lebih banyak, tapi tentang siapa yang lebih bisa mendefinisikan kekuatan. Apakah kekuatan itu masih milik negara besar yang punya militer kuat, atau sekarang negara kecil pun bisa memainkan catur geopolitik, selama mereka tahu kapan dan di mana harus meletakkan bidak nantinya. Yang mana Kamboja, kalau saya lihat, ini tampaknya paham betul bahwa di era global saat ini, kekuatan itu tidak selalu harus diukur dengan senjata, tidak harus diukur secara ekonomi, tapi bisa juga lewat strategi, hukum, diplomasi, bahkan simpati publik internasional. Dan ini yang bikin konflik ini jauh lebih dalam dari yang terlihat. Karena pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang punya wilayah ini, tapi siapa yang sedang mengatur permainan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konflik antara Kamboja dan Thailand ini. Bagi kalian yang punya opini, share di komentar. Sampai jumpa, eksklusif.